Hari Yamatahun atau orang daerah sekitarnya biasa menyebut Hari Yamatahun. Adipati Hari Yamatahun memiliki nama asli Pangeran Sasongko atau Raden Sasongko. Beliau merupakan keturunan dari Raden Wijaya, penguasa Majapahit dari darah Raden Patah, Raja Demak. Menurut informasi yang saya dapat, Pangeran Sasongko ini telah diutus oleh Sultan Agung dari Solo untuk mengambil alih pemerintahan Rajagaluh Desa Ngumpak. Tetapi belum sampai di sana, Rajagaluh kedatangan musuh dan peperangan. Hari Yamatahun khawatir jika musuh tersebut membahayakan bagi Desa Ngumpak, karena pada saat itu Desa Ngumpak adalah desa yang terkenal akan kesaktian bela diri. Dari situ, Adipati Hari Yamatahun membantu Rajagaluh. Musuh-musuh Rajagaluh pada waktu itu ketakutan melihat prajurit dari Adipati Hari Yamatahun. Lalu dibuyut Rajagaluh membabi buta dan marah. Musuh-musuh Rajagaluh lari dari tempat tersebut. Sesudah aman, prajurit yang dikerahkan tersebut ditarik mundur ke Kabupaten Ngurawan. Dari situ, Adipati Hari Yamatahun diingat-ingat oleh musuh dari Rajagaluh tersebut dan dicari-cari. Pangeran Sasongko berkelana untuk menyamar dan membaur dengan masyarakat lain. Lalu, beliau dikenal sebagai Hari Yamatahun dan bertemu seseorang yang bernama Sari, yang sekarang dikenal sebagai Mbah Andong Sari di Ledok, Bojonegoro. Adipati Hari Yamatahun tidak rela tanah kelahirannya diinjak-injak oleh musuh. Adipati Hari Yamatahun memiliki 12 putra dan salah satu makam putranya berada di samping makam Hari Yamatahun. Dan selain itu, di samping-samping makam Hari Yamatahun terdapat makam dari abdi dalam Hari Yamatahun. Hari Yamatahun adalah anak dari seorang ratu di Solo. Adipati Hari Yamatahun gugur dalam peperangan melawan pasukan Madura dan Sampang di Badoleng, wilayah Sedayu, Kabupaten Gresik. Peperangan tersebut terjadi karena Cakraningrat dari Madura tidak mau menghadap kepada Susuhunan Pakubuwono II di Kartasura. Raden Adipati Hari Yamatahun dan bala tentara Jipang dikerahkan untuk menggempur Madura, namun Cakraningrat saat itu dibantu oleh putranya penguasa Sedayu, yang adalah putra Cakraningrat bernama Raden Temenggung Sejadiningrat. Terjadi peperangan di Sedayu, akhirnya gugurlah Raden Adipati Hari Yamatahun pada hari Sabtu Kliwon tanggal 3 1735 Masehi. Putra Adipati Hari Yamatahun yang bernama Raden Temenggung Kranawijaya membantu jenazah ayahnya dan dimakamkan di Mojaranu, yang mana adalah makam Hari Yamatahun saat ini. Pada zaman dahulu, Susuhunan memerintahkan agar Raden Tumenggung Hari Yamatahun I memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Jipang dari Padangan ke desa Rajagaluh. Dibangun ibu kota baru di Rajagaluh dan nama kabupaten berubah dari Jipang menjadi Rajagaluh. Dari aspek geografisnya, di Kabupaten Jipang dianggap daerah subpantai yang berfungsi sebagai penghubung antara daerah pedalaman dengan pantai untuk kepentingan politik pemerintah. Lalu, Bengawan Solo merupakan bandar besar dalam ekonomi saat itu. Kabupaten Jipang berfungsi sebagai daerah penyangga karena Raja-Raja Mataram memandang kompeni adalah orang asing yang mendatangkan penderitaan bagi golongan aristokrat maupun rakyat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.